Oke guys, tadi kita habis ngadain live tentang tren tren teknologi pada 2021 yang akan memudahkan kamu mendapatkan gaji 30 juta per bulan. Sebenarnya ini tricky question ya, tricky question. Yaitu sebenarnya gini, apapun job remote yang kalau kamu sudah dapat jobnya, itu sudah pasti kamu di 30 juta. Sekecil-kecilnya kamu 20, 23. Nah, karena apa? Karena sekecil-kecilnya gaji remote work adalah 15 dolar. 15 dolar itu kalau per hari 8 jam, per bulannya 160 jam, kamu dapat 2.400 USD. 2.400 USD itu kurang lebihnya 30 juta. Dengan kurs saya pakai aja kursnya 13.500, kamu udah dapat 30 juta. Nah, sebenarnya itu tricky question. Sebenarnya apapun kalau kamu kerja remote dan kalau kamu kerja remote-nya benar, kamu akan dapat gaji di angka 30 juta. Nah, hanya saja kerja remote itu terbagi dua loh ya. Kerja remote yang freelance. Jadi orang-orang taunya freelance. Freelance itu kalau kerja dapat duit, nggak kerja nggak makan. Nah itu freelance. Yang kedua sebenarnya ada satu lagi long term remote work employee, yaitu um, kamu di hire oleh suatu perusahaan luar negeri, Amerika, Kanada atau apapun, dan kamu dianggap sebagai karyawan mereka. Karena kamu sebagai karyawan mereka, kamu mendapatkan gaji fix satu per bulan. Nah, gaji fix per bulan itu kamu bisa negosiasi, mostly adalah di angka 30 juta. 30 juta, 2.400 dolar, 15 dolar per jam. Nah, teman-teman, uh, kembali ke masalah topik tren pada 2020 2021 itu ya. Ada satu teknologi yang membuat saya surprise, yaitu saya itu programmer. Jadi saya yang tidak terlalu memperhatikan job-job lain di luar programmer seperti apa. Live yang tadi kalau kalian silakan simak 143 ya kalau nggak salah. Ada yang nanya, Mas kok coba cek internet marketer berapa? Dan surprise job internet marketer itu 2 kali lipat job JavaScript. Padahal job JavaScript itu sekitar 22.000. Internet marketer berarti hampir 40 ribuan. Silahkan cek pada grafik yang sebelumnya. Nah, ini lagi ngebuat saya enlightenment, yaitu pencerahan bahwasanya tidak harus loh ya kerja remote itu programmer. Tidak harus kerja remote itu programmer di mana kamu harus menguasai begitu banyak teknologi dan harus menguasai disiplin teknologi tersebut. Misalnya kalau kamu menguasai Python, kalau kamu ingin menguasai kerja programmer sebagai programmer Python, kamu harus menguasai uh, kamu harus menguasai algoritma, kamu harus menguasai problem solvingnya. Kalau kamu punya aplikasi full stack, ingin dapat kategori full stack, kamu harus ngerti juga sampai desain database dan lain sebagainya. Bentar, lagi ada truk. Nah, uh, itu ngebuat saya ingat lagi bahwasanya saat ini saya di Remote Worker Indonesia bersama teman-teman dan staff sedang mengembangkan satu unit bisnis baru yang namanya artsdeva.id. Artsdeva.id itu kita fokus mengembangkan revenue berbasis iklan dengan AdSense atau AdMob. Terlambat sekali saya ini, saya sangat terlambat. Saya sudah tahu ini dari zaman 2008, saya sudah tahu kok. 2008 itu ada teman yang ngutang-atik blogspot saya sampai dia ini dapat revenue, padahal saya diamin aja, kemudian saya remove akun AdSense-nya. Nah, kenapa saya nggak ngutang-atik? Karena itu nggak ada coding-codingannya. Itu namanya publisher, content publisher atau app publisher. Di content publisher ini kamu tidak mengembangkan platform lagi seperti kita aplikasi programmer itu kita mengembangkan platform baru, kembangkan aplikasi baru. Kalau di content publisher atau publisher secara umum, kamu nggak mengembangkan platform baru, kamu menggunakan platform yang sudah ada. Kalau misalnya kamu ingin mengembangkan aplikasi untuk Google Play Store, kamu nggak perlu coding, kamu bisa menggunakan ondromo.com atau justup.id punya Mas Hofran, punya Mas seorang teman di Facebook, Mas Gofarudin ya. Atau juga kamu bisa mengembangkan pakai kalau game kamu bisa menggunakan buildbox.com, mengembangkan aplikasi Android tanpa coding. Nah, hal-hal yang tanpa coding ini dulu saya skip loh ya. Karena kan tanpa coding nggak seru kan? Nah, itu salah saya sebenarnya. Tanpa coding berarti manajemennya ringan, kamu hanya fokus mengembangkan konten. Nah, di sini saya sama teman-teman baru sebulan
mengembangkan aplikasi AdSmob sekitar 7 kali 6 42 aplikasi kita sudah rilis. Dapatannya berapa? Pendapatannya per bulan kita sudah dapat 300 ribuan. Kecil ya. Terus bayangkan kalau jadi programmer remote sehari 1 juta. Saya sebulan 300 ribu. Bedanya apa? Bedanya programmer kalau mau dapat gaji 5 juta per hari, dia harus ngenjot coding selama 5 hari. 5 hari kali 8, 40 jam. Itu, programmer itu beda seperti itu. Kalau dia pengen dapat income 30 juta, berarti dia harus dikali aja berapa jam dia harus kerja, berapa dolar per jamnya. Nah, itu perbedaannya. Kemudian kalau publisher gimana? Publisher itu sama seperti orang mancing. Orang mancing yang pancingnya ditinggal, nggak perlu di maintenance. Mungkin tepatnya bukan pancing ya, jaring aja ya, jaring deh. Kalau pancingnya harus ditarik ya, jaring. Jaring ditebar, kemudian dibuat di tempat air yang mengalir, di situ kita harapkan ada ikan yang masuk. Kita diamin aja, kemudian pagi-pagi kita cek. Atau kalau real time kita langsung bisa cek ada ikan yang nyangkut apa enggak. Nah, publisher seperti itu. Publisher Android, saya langsung aja pakai istilah publisher Android. Publisher Android seperti itu. Publisher Android itu nebar jala dan didiemin. Didiemin berarti benar-benar nggak ada apa-apain. Itu urusan Google, masalah install, masalah searchingnya, ukuran terserah Google. Nah, ini ngebuat apa? Ini ngebuat pendapatan via Google AdMob itu masif dan pasif. Kalau ada yang bilang nggak ada tuh ikan pasif, nah dia belum tahu Google AdMob tuh. Emang itu pasif, cuman tetap harus di-maintain, dan dijaga trafiknya. Jangan sampai kita tipu-tipu. Tipu-tipu tuh gini, misalnya kita punya grup Facebook nih, ayo kita semua saling install, saling klik iklan. Nah, itu gampang ketahuan. Kamu bisa ke-ban secara permanen, itu nggak seru banget. Biarin aja kita ngikutin aplikasi, ngembangkan aplikasi sesuai dengan tren yang terjadi saat ini, dan kemudian kalau tren itu sudah terjadi, ya sudah, orang akan nge-download, kita dapat uang via income iklan tersebut. Kalau kamu pengen tahu kok bisa buat aplikasi ada iklannya dapat uang, karena seperti ini, semua orang di dunia ini punya produk, punya layanan yang ingin dijual. Saat dia ingin jual, dia menggunakan Google yang sudah menjadi menjadi apa Google tuh, menjadi dewanya informasi ya. Kemudian dia tahu dengan Google tuh orang bisa diakses banyak, kemudian dia iklanin produk 1 juta seminggu misalnya. Kemudian dia iklanin ke Google akan memutuskan iklan itu muncul di entah di AdMob, Google lewat aplikasi Android dia, atau lewat website, atau lewat Google Search. Nah, dari situ setiap kali iklan itu muncul, Google akan mendebet 1 juta dari pemasang iklan tadi, katakanlah 100 ribu. Kemudian mungkin 80 ribu diambil oleh Google, 20 ribu untuk kamu, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi aturan-aturan iklan itu. Tiap iklan harganya beda. Misalnya iklan, mungkin ya iklan asuransi itu paling mahal. Kemudian iklan yang paling murah itu iklan apa mungkin ya? Iklan obat kuat misalnya ya. Nah, itu iklan yang murah. Nah, gampangnya kalau kamu kebetulan dapat orang yang buka iklannya iklan yang mahal, kamu ketika dapat mahal banget. Contoh kemarin dari 300 ribu itu sebenarnya 200 ribunya hanya diakibatkan oleh 2 orang yang menginstal aplikasi Valorant Guide dan Chess Master. Dia menginstal kemudian menguninstall. Saat dia menginstal dia sudah langsung munculin 2 iklan banner dan iklan interstisial, iklan antara. Langsung dapat 80 ribu satu hari, itu dapat 80 ribu. Kita belum pernah dapat sehari 80 ribu oleh semua aplikasi itu. Meskipun yang install ratusan, ternyata yang install ecek-ecek. Jadi iklan yang muncul sederhana banget. Tapi sehari, hari ini misalnya 2.000. Kemudian dari semua orang itu kita dapat iklannya 7.000, 10.000. Ecek-ecek banget. Tapi kemudian ada satu orang menginstal Valorant Guide dan Chess Master, orang yang berbeda. Begitu dia install langsung dapat 100 ribu. Berarti total itu 200 ribu. Berarti sebenarnya kita kemarin dapat 300 ribu. 2/3-nya itu adalah dari 2 orang oleh satu aplikasi. Nah, pertanyaan saya, apa akibatnya kalau 2 jenis orang ini bisa kita duplikasikan menjadi 100? Jadi saya dapat 100 ribu kali 100 sudah 100 juta. Gitu kan? Ya benar 100 juta. Nah, hal ini yang menjadi target kita. Target kita di publisher adalah kita nggak mikirin coding. Kita hanya mikirin tren apa sih sekarang yang sedang muncul di dunia internetnya, di tiap negara trennya apa, kemudian kita buat aplikasi berdasarkan tren itu. Contoh sekarang mungkin Formula 1 lagi muncul ya. Oke, kita buat aplikasi Formula 1 track guide untuk track untuk Brazil misalnya, mungkin track guide untuk satu sesi. Untuk 1 tahun ini kita buat track guide-nya, kita buat mobil jenis-jenis Formula 1-nya dan sebagainya. Kita buat kontennya ngambil dari mana? Dari Google Image, dari Google Searching. Jadi copy paste. Totally copy paste. Nah, teman-teman, kalau kamu programmer pasti kamu nggak tertantang, pasti kamu mikir, aduh kalau gitu aku harus
copy paste kode, copy paste artikel kan nggak seru banget. Oke, jawabannya adalah silakan karyakan ponakan-ponakanmu. Karyakan ponakan-ponakanmu. Suruh dia, guys, kalau kamu bisa mengupload satu aplikasi, aku dapat kasih 50.000. Bayangkan tuh kalau dia download 10 aplikasi dapat 500.000. Silakan aja diatur bagaimana kerjanya. Akibatnya apa? Kamu bisa memberi pekerjaan ke orang lain dan itu akan menjadi passive income. Seru kan? Oke, itu yang sedang saya berusaha kembangkan dengan adsdeva.id ini. Adsdeva.id ini akan membantu lebih jauh lagi. Kalau kamu belum punya akun AdSense dan kemudian dari AdSense jadi AdMob, kita akan bantu kamu untuk mendaftarkannya. Oke, kita akan bantu kamu mendaftarkannya. Kemudian itu mungkin butuh waktu sekitar 3 bulan. Kita harus pelan-pelan dulu. Nah, kemudian kalau sudah kita daftarkan AdSense, AdMob, akun Google Developer, GoDev namanya. Kemudian kita buatin kamu 3 aplikasi awal. Oke, dari ini biayanya 3 juta. Nah, ini artinya apa? Jadi kamu coding aja, kita ngurusin masalah bangun AdSense dan AdMob, kita bangunin satu aplikasi yang pertama, 3 aplikasi yang pertama kita bangunin. Setelah itu kamu bisa bebas mengkaryakan orang lain atau mengkaryakan staff kita untuk bangun aplikasimu. Kalau mengkaryakan staff kita bangun aplikasimu, nanti kita bisa ada profit sharing untuk aplikasi tersebut. Oke, udah Sar, saya lagi di daerah apa ini ya? Cinomati kalau nggak salah, daerah Piyukan gitu ya. Seru banget jalannya. Dari rumah cuma sekitar 10 menitan, 15 menit. Oke, good luck guys. Jadikan 2021 benar-benar bagi saya pribadi penambahan dari programmer publisher. Oke, thank you dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.